Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Irsad Cahyadi Kusuma Putra Pratama akan mempresentasikan machine learning. Untuk sejarah machine learning akan dibacakan oleh Putra Pratama. Sejarah machine learning. Sejak pertama kali diciptakan, manusia sudah memikirkan bagaimana caranya agar komputer dapat belajar dari pengalaman. Hal tersebut terbukti pada tahun 1952 Arthur Samuel menciptakan sebuah program Game of Checker pada sebuah komputer IBM. Program tersebut dapat mempelajari gerakan untuk memenangkan permainan checker dan menyimpan gerakan tersebut ke dalam memorinya. Pengertian machine learning yaitu teknologi yang kian berkembang secara pesat mengantarkan kita pada machine learning yang kini makin banyak menyita perhatian untuk terus dikembangkan. Machine learning ini adalah suatu kecerdasan buatan yang ditanamkan pada perangkat agar bisa membuat data. Teknologi ini merupakan salah satu terobosan paling mutakhir dan menyita antusias banyak kalangan. Machine learning didefinisikan sebagai salah satu cabang artificial intelligence yang mengkhususkan komputer untuk mempelajari data. Tujuannya yakni meningkatkan kecerdasannya. Untuk lebih jelasnya, berikut definisi machine learning menurut beberapa ahli. Menurut Arthur, machine learning didefinisikan sebagai kemampuan komputer dalam melakukan pembelajaran. Machine learning tak harus dijelaskan atau diprogramkan secara eksplisit ke dalam komputer. Menurut Tom Mitchell, machine learning diartikan sebagai komputer yang mempunyai kemampuan melakukan pembelajaran dalam pengalaman-pengalaman yang diterima atas tugas-tugas yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja. Menurut Budiarto, machine learning didefinisikan sebagai tipikal kecerdasan buatan yang menyuguhkan komputer dengan kemampuan mempelajari data tanpa harus mengikuti instruksi secara terprogram eksplisit. Metode algoritma machine learning. Yang pertama, supervised machine learning algoritma. Machine learning pada metode ini melakukan pembelajaran melalui prediksi yang dihasilkan akan adanya bukti ketidakpastian. Yang kedua, unsupervised machine learning algoritma. Berlawanan dengan prinsip supervised learning, peran pengguna adalah mengajarkan pada mesin agar mampu menghasilkan suatu output tertentu. Reinforcement machine learning algoritma. Konsep yang digunakan dalam reinforcement machine learning adalah algoritma yang memiliki kemampuan interaksi dalam proses belajar. Semi-supervised learning machine learning algoritma sama seperti namanya, semi-supervised machine learning menggunakan algoritma yang sengaja diaplikasikan untuk keperluan pembelajaran pada data, baik berlabel maupun tidak berlabel. Contoh machine learning dalam kehidupan. Yang pertama, text analysis. Machine learning kerap kali diimplementasikan pada suatu perangkat guna menganalisa suatu teks dan mencari sumbernya, atau untuk menguji tingkat keakuratan dan kebenaran teks tersebut. Yang kedua, image processing. Pada dasarnya, image processing adalah sebuah tahapan pengolahan gambar untuk mengidentifikasi data pada gambar tersebut, kemudian diolah dan ditransformasikan ke dalam tingkat lebih lanjut. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Irsad. Demikian disampaikan, terima kasih. Saya Muhammad Irsad akan melanjutkan presentasi dari Putra Pratama.
Poin 3, finance. Implementasi machine learning dalam bidang finansial banyak sekali dilibatkan. 4. Search and recommendation engine. Machine learning juga kerap kali difungsikan dalam mesin pencarian dan rekomendasi pada situs pencarian, media sosial, ataupun e-commerce. 5. Speed understanding. Pengimplementasian machine learning dalam speed understanding berkaitan erat dengan suara manusia dan cabang ilmu NPL, Natural Language Processing. Regresi linear. Regresi adalah suatu metode analis statistik yang digunakan agar dapat melihat pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hubungan variabel yang dimaksud bersifat fungsional yang diwujudkan dalam bentuk model matematis. Pada analis regresi, variabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel respon atau biasa disebut variabel bergantung, dan variabel bebas atau dikenal dengan istilah variabel independen. Ada beberapa jenis analisis regresi, yaitu regresi sederhana meliputi regresi linear sederhana dan non-linear sederhana, dan regresi berganda meliputi linear berganda atau non-linear berganda. Analis regresi digunakan dalam belajar machine learning dengan menggunakan supervised learning. Tujuan regresi linear. Regresi linear adalah salah satu jenis analis peramalan atau prediksi yang sering digunakan pada data berskala kuantitatif atau interval atau rasio. Tujuan dilakukan regresi linear antara lain adalah apakah seperangkat atau sekumpulan variabel prediktor signifikan dalam memprediksi variabel respon. Variabel prediktor manakah yang signifikan dalam menjelaskan variabel respon. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien estimasi regresi. Koefisien estimasi inilah yang nantinya akan membentuk persamaan regresi. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah alat statik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependent. Regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval atau rasio. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cahyadi Kusuma. Regresi linier sederhana. Analis regresi linier sederhana dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus B X. Dengan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Koefisien A adalah konstanta intercept yang merupakan titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y pada koordinasi Kartesius. Validasi model. Validasi model adalah untuk mengukur kinerja model dengan menghitung segala bentuk tingkat kesalahan prediksi pada model. Lalu mengapa perlu mengetahui kinerja model tersebut? Dengan mengetahui kinerja model dapat membantu untuk mengoptimalkan parameter pada model itu sendiri, sehingga model jauh lebih akurat. Kita juga dapat memilih model dengan algoritma terbaik karena setiap algoritma memiliki karakteristik yang berbeda. Dan yang terpenting adalah kita mengetahui seberapa baik kinerja model tersebut sebelum digunakan dalam produksi. 1. Split validation, training error atau test error. Salah satu cara mengetahui kinerja model adalah dengan mengukur akurasinya. Meskipun akurasi bukan satu-satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu model. Ada dua konsep pada split validation, training error, dan test error. Penjelasan dari training error yaitu dapat didapatkan dengan menghitung kesalahan klasifikasi model.
pada data yang sama dengan model yang dilatih. Yang kedua, tes error dapat didapatkan dengan menggunakan dua data yang sepenuhnya terpisah. Satu untuk melatih model, data latih, dan lainnya untuk menghitung kesalahan klasifikasi, data uji. Kedua data set harus dinilai label yang sama. 2. Cross validation. Dari dua percobaan di atas, kita setuju bahwa menggunakan data uji dari dataset untuk menghitung tes error merupakan cara yang lebih baik untuk mendapatkan estimasi yang lebih handal pada akurasi model di masa mendatang. Menggunakan data uji juga pendekatan yang efisien untuk memvalidasi model. Tetapi pada praktiknya masih ada potensi masalah yang timbul. Bagaimana mengetahui data uji tersebut tidak terlalu mudah untuk model? Bisa jadi sampel acak yang dipilih tidak begitu acak, terutama jika hanya memiliki dataset yang sedikit. Dalam kasus tersebut, tes error yang dihasilkan mungkin kurang mewakili akurasi model. Sekian dan terima kasih presentasi kelompok saya. Bila mana ada kekurangan dalam penyampaian kata, mohon sarannya.